Oke guys, balik lagi bersama saya Rifai Uja. Sekarang saya lagi jarang update ya, update YouTube. Udah hampir 2 minggu lebih ya. Nah di sini saya kesibukannya sih biasa aja sih, kesibukan dunia offline ya. Apalagi saya sedang ini masang, kemarin harus pindahin panel surya juga. Tadinya kan panel surya ada di atas yang ini ya, atas atap ini, cuma ada pohon bidara udah besar jadi nutupin, menghalangi panel surya, jadi kita pindahkan ke sana ya. Nah kita tengok aja ini panel surya yang sudah saya pindahkan. Ini bawah sini nanti air biasa ya, hujan, makanya saya agak geser ke sini biar nggak mungkin sawer juga ya. Terus ini saya jumper, nah kabel ini saya jumper, jadi kan ini 18 volt ada dua, jadi 36 volt ya, di 18 tambah 18. Nah jadi barulah ke sana dua sisi ya, jadi digabung ini di seri, terus masuk ke dalam sini, masuk ke dalam ini ya. Nah ini kontrolernya ada dua ya, ini masuk dari sini, masuk dua controller, karena di sini menggunakan dua aki yang sudah drop ya. Ada tahun dua aki yang sudah drop, atau dua akinya ini enggak setara ya. Ini baik volt dan juga kapasitasnya mereka enggak setara. Ini udah drop ya, aki bekas mobil. Makanya saya di sini menggunakan dua controller. Nah, parahnya lagi kontrolernya juga enggak setara, enggak satu merek ya. Jadi konfigurasinya beda atau gimana atau terserah. Ya, kayak gitu deh. Jadi beda ya. Yang penting terus inputnya kan satu, panel suryanya anggaplah satu ya. 18 tambah 18 36 volt. Anggap satu, sudah di seri ya, masuk ke sini. Lalu di sini ada dioda. Jadi dioda satu arah ya. Dioda kan satu arah. Jadi untuk melakukan charger ke sini, dan juga dioda yang di belakangnya itu tuh, yang kabel biru masuk ke sebelah sini. Satu arah. Lalu untuk ke baterainya tanpa dioda, baterai satu. Lalu ini juga sama, untuk tanpa dioda ya, ke baterai kedua. Lalu untuk output ke beban ya, misalkan ke lampu, pompa air dan sebagainya, di sini juga saya menggunakan dioda lagi ya, di bagian ini dioda seperti ini ke arah sini ya. Kan putihnya sebelah sini, berarti dari arah sini dia nggak bisa balik ke sini kan, di arah sini. Sedangkan yang ini juga sama, arah sini, jadi hanya satu arah. Oke, seperti itu kan, paham lah ya. Terus ini hanya di bagian positifnya aja, minusnya di loss aja ya, nggak pakai dioda lagi. Sama ini juga yang paling minusnya nggak pakai dioda lagi. Nah, harusnya kan seperti itu terlihat sempurna ya. Harusnya di situ terlihat masuk akal cara seperti tersebut. Cara itu sudah menurut kita harusnya udah masuk akal ya, karena ini dari input, ini ada dioda, artinya searah. Jadi nggak bisa balik lagi listriknya ke sana, nggak bisa ya. Jadi input dari panel surya masuk ke controller itu satu arah. Hanya bisa satu arah dari panel surya ke controller, karena ada dioda ya di bagian positifnya, arahnya ini dari kabel ke dioda ya, putihnya di atas itu. Oke, harusnya seperti itu. Juga sama, yang ini juga sama, putihnya ke sana ke kabel biru dan masuk ke sini. Terus yang terus outputnya juga sama, hanya satu arah ya, harusnya seperti itu. Ini kan putihnya ke sini ya, putih. Nah, harusnya kan terlihat sempurna ya, skemanya itu terlihat masuk akal.
Saya juga berpikirnya seperti itu. Tapi dan lihat ya, ini juga kontrolnya melakukan charger ya. Ini udah 13,8 volt, kapasitasnya ini sudah 14,2 volt. Untuk settingannya sama ya, sudah saya setting sama. Ini input 48 volt, ini 14,8 ya, sama saya inputnya. Terus ininya output ke lampu 12 volt, 6 output ke lampu 12,6 saya samakan. Lalu minimalnya 9,5 volt, minimal sama 9,5 volt. Lalu berjalan 11 jam. Ini juga berjalan 11 jam ya. Tipe B1. Tipe B1 ya. Nah, harusnya kan sama semuanya untuk skema dan juga perencanaannya bagus ya. Rencananya seperti itu. Cuma pada kenyataannya entah saya yang salah gimana, atau pemikiran saya yang kurang, atau belum sampai ilmunya. Ya karena di sini saya bukan ahli elektronik ya. Di sini hanya orang sekelas orang yang sedikit tahu tentang elektronik, seperti itu. Jadi kayak orang yang ya sekedar sedikit tahu tentang pelajaran sedang elektronik lah kayak gitu ya. Jadi bukan ahlinya elektronik. Jadi kayak kita misalnya tahu bahwa dioda itu hanya searah, makanya kita pasang dioda di sini dan sebagainya. Ini sudah seperti ini dan hasilnya anehnya itu gimana ya? Oh kan pertama miss pertama itu kan panel surya yang masuk itu kan totalnya 36 volt. Saya cek juga tanpa sebelum melewati dioda ini, sebelum saya pasang ke controller lah, ini 36 volt ya, 36 volt, 37 volt kurang lebih, antara 36 sampai 37 volt sudah saya cek. Lalu setelah saya hubungkan ke controller, controller sini, ini entah kenapa jadi 13 volt. Saya cek pakai multitester ya. Nih 13 volt. Enggak tahu dari mana kok bisa 13 volt gitu. Walaupun tanpa dioda, misalkan saya pasang hanya ini saja, ini saya cek, ini hanya 13 volt. Apa emang panel suryanya yang otomatis atau gimana, atau controller yang kayak gitu yang ya mungkin dari sininya. Padahal kan ini berarti satu ya, baut ini dengan ini kan harusnya satu ya, tapi anehnya yang 13 volt. Itu keanehan pertama. Terus yang kedua, anehnya itu apa ya, ini nih, ini misalkan kita lepas positif, kita lepas, dia masih melakukan charger ya, walaupun terkadang mati kadang charge gitu. Misalkan kita cabut, ini ada logo charge, masih ada logo charge beberapa menit lah, habis itu hilang logonya. Nah tapi habis itu timbul lagi logo charge beberapa menit kemudian kayak gitu. Padahal ini nggak dicolok, nggak kita hubungkan ya. Dan ini juga ingat di sini menggunakan dioda satu arah ya, harusnya tidak ada listrik yang masuk ataupun keluar ya. Yang tanpa dioda itu hanya ke baterai aja ya, ke baterai. Ini real tanpa dioda karena ya tugasnya dia keluar masuk ya, jadi untuk masuk ke baterai dan juga dari baterai ke controller kayak gitu. Oke, terus apalagi yang anehnya itu, selain volt inputnya yang harusnya 36 jadi kebaca 13 volt. Jadi efeknya ini nggak penuh-penuh nih, nggak penuh-penuh. 13 volt, 8, ini 14 volt, 2. Aneh sih. Terus yang kedua, tanpa dihidupkan. Oh ya, tanpa dihidupkan nih. Kan ini ingat, ini udah di dioda ya, dioda satu arah, artinya dia hanya bisa keluar tanpa bisa masuk ke sini. Tanpa dihidupkan, misalkan
misalkan gini, ini kan ada logo lampu ya, kalau hidup itu kan ada lampu di sini, artinya dia keluar power lah. Nah, tanpa di logo tersebut misalkan kita matikan seperti ini baterai tetap berkurang, anehnya tetap berkurang. Tapi kalau misalnya kita cabut misalnya salah satu cabut, entah plus atau minusnya kita cabut satu, itu nggak akan berkurang voltasenya, kayak gitu. Jadi anehnya di situ. Di emang ya, coba dipikir, coba kalian minusnya di mana, tinggalkan di kolom komentar ya, bantu jelaskan ini minusnya di mana, ini rangkaian seperti ini. Sudah paham kan dengan rangkaiannya? Sudah saya jelaskan dari tadi. Skemanya seperti ini masuk ke baterai saling sharing satu ya. Ini baterai 2, ini baterai 1. Dan juga ini anehnya ini voltasenya nggak pernah penuh jadinya ya. Nah, kayak ini nih, logo baterainya kan jadi nggak pernah penuh ya. Aneh. Padahal itu panel suryanya itu 30 kan 18 volt 100 WP, 18 volt 100 WP, artinya 36 volt 200 WP. Sedangkan ini aki bekas mobil ya, sedikit lah gitu. Gitu. Terus yang kedua, ini kok anehnya dioda ini kok panas ya? Kalau dihidupkan, kalau enggak ini kan lagi enggak output daya ya, enggak keluar daya. Ini dua-duanya enggak keluar daya. Ini enggak panas nih. Dua-duanya enggak panas. Tapi kalau misalnya ini ada daya, misalnya keluar untuk menghidupkan lampu, ini panas. Anehnya di sini juga tetap berkurang walaupun ini enggak panas. Misalkan anget lah, anget dikit. Ini dayanya terus berkurang, tapi kalau dicabut enggak berkurang. Terus yang kedua, ini kan ini agak anget ya, sampai lem ini ada lem bakarnya sedikit, jadi agak sedikit meleleh. Bagian belah sini juga sama nih, agak susah ya masuk ini tangannya. Diodanya ada di belakang sini ya, ini diodanya di belakang sini, jadi ada 2 dioda. Ini karena lakukan charge, jadi ya kayak gitu deh. Anehnya ini nggak penuh-penuh, ini bingung. Ini kalau nggak pakai dioda, misalkan ada pertanyaan mungkin kenapa harus pakai dioda untuk bagian input ya. Nah, saya juga awalnya berpikiran begitu. Untuk input kan ini panel surya ya, dari panel surya. Kenapa nggak dijumper aja misalnya dari panel surya ini positif lalu ke panel surya positif yang kedua ya, dijumper itu kan ke baterai untuk baterai kedua, lalu tanpa dioda langsung ke panel surya gitu kan, dijumper. Minusnya juga sama. Nah, saya pernah lakukan itu sebelumnya. Saya juga berpikirin cuma butuh ini aja paling 2. Ternyata tanpa adanya matahari, misalnya malam lah, kondisi malam, kalau misalnya kita nggak pakai dioda di sini, ini akan muncul logo charge ya. Jadi mungkin dari salah satu aki ini terhubung ke sini ya, dia ini kan memberikan power lah di sini. Jadi dari sini, dari misalnya ini ya, dari sumber aki kan, ini sumber aki, saya tes di sini ternyata ada power, ada listrik ya, jebol dikit, kadang keluar kadang enggak, kadang keluar kadang enggak. Nah, efeknya ya di sini jadi ada logo charge, di sini ada logo charge gitu kan, listriknya berputar-putar kayak gitu. Setelah pakai dioda nggak ada logo charge, nggak ada logo panel surya saat malam. Cuma anehnya di sini masih baterainya tiba-tiba habis ya, padahal nggak dipakai. Rencana saya kan pakainya satu-satu gitu, misalnya dimatikan dulu gitu kan, satu dihidupkan, tapi ternyata ya habis dua-duanya, nggak tahu dari mana, padahal ini udah diberi dioda ya. Ya kalau misalnya masih habis juga ya paling nanti di sini saya ganti, bukan lagi pakai dioda tapi di sini pakai relay ya, relay aja. Misalnya dari pertama kita pakai controller yang ini atau aki yang ini kan aki yang ini, terus jika habis relaynya mendeteksi tidak ada voltase, maka otomatis pindah ke aki yang ini, ke controller yang ini, kurang seperti itu. Nanti kalau misalnya ini masih nggak berfungsi, jadi saya pikirnya mungkin karena
kemarin agak mendung, agak kurang matahari, jadi pikir ya mungkin baterainya aja yang kurang charge gitu kan, efeknya jadi cepet habis walaupun gak dipakai. Jadi makanya saya coba lagi ini hari keduanya ya, hari kedua pemasangan seperti ini, hasilnya sama enggak, langsung habis walaupun gak dipakai gitu. Kalau habis nanti saya ganti ini pakai relay ya, switch atau relay supaya otomatis. Sedangkan inputnya saya tetap pakai dioda lah ya. Ini dioda, sebenarnya dioda 10 ampere atau 5 ampere ya. 6 ampere. 6A ini ya. Ada tulisannya 6A. Dioda 6 ampere. Jadi agak panas lah ya, karena panel surya kita kan pakainya 200 WP ya. Jadi panas, agak sedikit hangat, nggak panas banget tapi hangat gitu. Oke, begitu ya. Oke, ini review saya, pemasangan saya. Jadi maaf banget, sekali lagi maaf banget, saya jarang, bukan nggak upload lagi, tapi jarang upload YouTube ya, karena ya kesibukan ya kayak gini aja sih, kesibukan dunia offline lah, dunia pribadi lah ibaratnya gitu. Lain-lain ya, misalkan mulai pemasangan lampu dan sebagainya, beres-beres rumah, dan juga terus kita juga menanam ubi ya di sana, ada ubi. Terus ini kebetulan mangga juga lagi musim ya, lagi musim mangga kayak gitu aja sih. Jadi kebetulan sekarang kan ini selesai pemasangan ini, jadi saya coba review kan, biar ada konten masuk lah ya, jadi nggak terlalu kosong banget, udah 2 minggu nggak upload. Oke, itu aja ya. Mungkin next video saya akan review. Di sini saya juga eksperimen ya. Di sini saya eksperimen juga. Di sini saya lagi coba-coba tentang, ini berantakan banget ya. Ini coba-coba tentang eksperimen tentang detektor ya. Sensor gerak. Taunya sensor gerak. Sensor gerak yang bukan menggunakan cahaya lampu inframerah, bukan menggunakan inframerah, tapi dia menggunakan sinyal microwave, sinyal lah gitu ya, sinyal radio ya, sinyal radio seperti ya, kayak ya, namanya sih RCWL ini ya, namanya RCWL 0516 ini ya, RCWL 0516. Ini memancarkan sinyal radio untuk mendeteksi adanya gerakan. Sinyal microwave, sinyal ya radiasi gelombang lah, menggunakan gelombang, frekuensi gelombang. Jadi berdasarkan deteksi berdasarkan gelombang radio ya. Saya coba beli 3, takutnya gagal ya error. Ini saya lem aja nih, ini juga bekas eksperimen cabut colok ya, namanya juga coba-coba. Akhirnya udah terkelupas ininya, pin colok pin lubangnya udah terkelupas seperti ini ya. Ini yang barunya yang belum terkelupas. Nah, ini ada lubangnya sebetulnya kan, cuma karena ini mah bekas eksperimen cabut colok ya, akhirnya lubangnya hancur. Makanya saya lem aja, saya permanenin. Lalu di sini saya juga pakai relaynya ya, relay atau switch. Cuman saya masih coba-coba entah relaynya yang salah atau detektornya yang salah. Ketika saya gabung, kok anehnya dia sekali on dia nggak mau hidup lagi, nggak mau off lagi. Ya mungkin karena ini outputnya 3 volt, ini 5 volt ya, jadi mungkin nggak cocok. Nanti saya coba-coba lagi. Oke, itu aja, ini nanti akan saya bahas di next video aja. Untuk sekarang ya saya cuman review tentang panel surya atau controller yang Jahra. Jahra agak malu sekarang ya, udah gede. Dia udah mau masuk SD nih, bentar lagi masuk SD Jahra. Jadi emang termasuk itu juga kesibukan saya. Jadi Jahra mau masuk SD. Oke, jadi buat kalian yang tahu ini penyebabnya apa, ya ini silahkan disimak, nih gambarnya rangkaian seperti ini. Intinya di sini input panel surya total 36 volt, harusnya seperti itu. Juga ini kabel outnya ya, out keluar buat pompa air dan juga lampu.
cuman yang masuk ke sini malah hanya 13 volt, padahal sebelum saya colok ke controller ini bisa 36 volt. Saya tes menggunakan multitester, tapi setelah saya colok ke controller ini, saya tes nih dari lubang ini 30 hanya 13 volt. Oke, seperti itu ya. Jadi silakan ini di komen apa aja mungkin salahnya di mana, coba diperhatikan. Oke, itu aja ya. Tolong dibantu nih. Saya juga nggak tahu ini penyebabnya apa, udah rangkaian seperti ini. Ya kali aja ada solusi atau masukan, tinggal kolom komen di bawah video. Itu aja, saya Rifai Uchiha. Terima kasih atas bantuan-bantuannya, komen-komennya, dan subscribe-nya. Mohon maaf karena jarang upload video, karena ya kesibukan sehari-hari lah ya, gitu ya. Sampai bertemu di video berikutnya.